Kita ini kan familiar sekali dengan yang namanya soto. Pagi ke pasar, bakul soto banyak. Nih, hajatan soto lagi. Dengan berbagai variannya. Ada soto ayam, ada soto daging kan begitu. Kalau kita telusuri, soto itu apa benar-benar makanan Nusantara? Atau jangan-jangan juga makanan dari luar sana? Seperti bakpian. Iya, seperti itu atau bagaimana? Ternyata ada yang mengatakan soto itu tidak lepas dari pengaruh budaya Tiongkok loh. Banyak peneliti kuliner itu sepakat bahwa kata soto itu diduga berasal dari istilah Hokkien, caudo atau caudo, yang berarti sop jeroan bercampur rempah. Sejarawan kuliner itu ya contohnya kayak Dennis Limbat gitu ya. Dalam karya monumentalnya Nusa Jawa Silang Budaya itu menjelaskan bahwa sejak abad ke-13 hingga ke-17 terjadi interaksi intens antara pedagang Tiongkok dengan masyarakat pesisir Jawa. Interaksi ini bukan hanya soal perdagangan tapi ya budaya termasuk makanan. Seperti di Semarang, Surabaya, di pelabuhan-pelabuhan Cirebon. Iya, masyarakat Tionghoa mulai memperkenalkan berbagai jenis sop berkaldu. Ya ini loh, dari sini cikal bakal soto itu terbentuk itu ya diperkirakan ya dari sini. Namun uniknya soto Nusantara itu tidak sama dengan sop Tiongkok, itu tidak sama. Kenapa? Karena satu hal, rempah-rempah. Karena Indonesia itu kan Gudangnya ya rempah-rempah dunia. Ketika teknik memasak Tiongkok bertemu dengan bahan lokal, kunyit, lengkuas, daun jeruk, ya memunculkan varian rasa baru. Jadi ya asimilasi budaya asing dengan bahan lokal. Ya, contohnya ya soto ini menjadi identitas baru dalam kuliner Nusantara. Catatan awal tentang makanan mirip soto itu muncul di wilayah pesisir Jawa itu pada abad ke-19. Dalam studi sejarah kuliner oleh Fadli Rahman dari Universitas Padjadjaran itu disebutkan bahwa soto awalnya berkembang di kawasan urban pesisir, lalu menyebar ke pedalaman seiring mobilitas penduduk. Dari sini muncul lokalisasi soto, karena ya setiap daerah ada cara mengolahnya sendiri-sendiri sesuai dengan budaya bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Misalnya soto Lamongan, ini ciri khasnya kuah kuning, koya gurih, dipengaruhi oleh penggunaan kunyit, begitu. Betawi. Soto Betawi dari Jakarta, Ada susunya, santan gitu ya, susu lebih gurih. Iya. Ini kan menunjukkan pengaruh Arab dan Eropa dalam kuliner Betawi itu. Ada soto Banjar, terus ada lagi Sumatera itu soto Padang, soto Kudus. Jadi Sulawesi juga ada. Iya, Soto Makassar. akhirnya menjadi sebuah identitas daerah. Dalam banyak acara resmi, bahkan diplomasi budaya, soto ini juga sering diperkenalkan sebagai kuliner khas Indonesia. Karena soto itu mewakili keberagaman, adaptasi, dan kreativitas budaya. Jadi makanan yang masuk terus dikreasikan dengan bahan-bahan lokal.
seperti yang dikatakan oleh Anthony Reid dalam kajian Asia Tenggara, makanan itu seringkali menjadi bukti paling nyata dari sebuah pertemuan budaya secara global. Selera ini akhirnya kan seiring budaya pertemuan dengan banyak orang itu pasti saling menularkan. Contohnya ya soto itu. Makanya soto itu bukan hanya sekedar makanan, tapi ya ada nilai-nilai akulturasi budaya, ada penambahan rempah-rempah lokal. Jadi ya sangat luar biasa. Ya, akhirnya bisa memunculkan Cita rasa dari ciri khas iya masing-masing. daerah masing-masing. Walaupun ya awalnya ada jejak pedagang Tiongkok misalnya kan begitu. Tapi ya karena sudah kita naturalisasi mungkin bahasanya sekarang kan gitu. Ya akhirnya menjadi sebuah makanan khas daerah. Dan itu menunjukkan masyarakat lokal kita itu kreatif loh. Betul. Kreatif. Betul. Jadi bagaimana makanan yang dari luar negeri diubah menjadi cita rasa lokal. Dan dalam perjalanan sejarah yang ratusan tahun. Sejarah panjang. Makanya ya kalau sekarang soto itu menjadi makanan yang merata di seluruh lapisan ya sangat wajar. Dari pegunungan sampai kota, sampai pesisir sudah sangat mengenal dengan yang namanya soto. Dan hampir semua masyarakat itu cocok. Kan kalau kita misalnya ada hajatan gitu ya soto itu orang ya semua mau gitu. Nggak ada kok yang wah aku nggak doyan soto gitu kan ya jarang sekali. Mungkin kalau ada orang yang begitu itu ada pantangan khusus. Dia tidak makan soto yang pakai jeroan. Ada. Mungkin kalau makan ayam katal mungkin begitu mungkin. Tapi secara keseluruhan umum ya banyak disukai. Di warung-warung juga penuh yang soto gitu. Banyak sekali. Bahkan kita sampai heran. Soto ini dengan soto ini yang sana pelanggannya banyak, sini enggak. Itu kan menunjukkan keragaman bumbu yang luar biasa. Artinya ada sebuah peradaban yang panjang dalam sebuah mangkok itu tadi.